yang sudah terukur dan terstruktur itu, jangan tangan-tangan jahil yang memotong mata rantai itu. Lambat atau cepat, ketidakpuasan itu pasti akan mengemuka. Selain 3 faktor yang abang sebutkan tadi, soal infrastruktur, soal kesehatan, soal pendidikan, kalau abang melihat tata kelola pemerintahan bagaimana dalam kurun 22 tahun? Jadi yang pertama kan kita melihat hasil evaluasi tata kelola pemerintahan yang transparan, yang sudah dipublikasikan. Lepas daripada spesifikasi kabupaten mana, tapi itu adalah menjadi rujukan kita. Bahwa ada sesuatu yang harus kita benahi. Ya, kita benahi mulai dari input rekrutmennya, proses penempatannya, kemudian output pelayanannya. Input, proses, output. Kan kemudian kalau pelayanannya dengan baik, outcome-nya orang bisa merasakan kepuasan, dia punya dampaknya itu orang bisa, misalnya kalau itu berkaitan dengan perizinan, maka izin itu bisa digunakan untuk kepentingan usahanya. Kalau itu berkaitan misalnya dengan pembiayaan beasiswa misalnya, maka beasiswa itu akan dapat mendorong orang-orang yang sedang mengikuti pendidikan untuk menyelesaikan pendidikan spesialisnya. Sebenarnya semua orang tahu bagaimana mata rantai. Kalau yang sudah tertera pada APBD kan bisa dipotong pada pemerintah Provinsi Maluku mengenai evaluasi APBD. Yang sudah terukur dan terstruktur itu, jangan tangan-tangan jahil. Jangan ada tangan-tangan jahil yang memotong mata rantai itu. Karena itu sebenarnya tidak menjadi orang yang berguna untuk sesama. Dengan kewenangan yang ada justru malah menjadi penghambat. Dan saya kira lambat atau cepat ketidakpuasan itu pasti akan mengemuka. Karena itu ini menjadi bahagian. Saya kira mahasiswa sudah menyampaikan aspirasi. Karena itu kita ini harus memiliki kepekaan yang tinggi. Mempunyai daya kritis yang ada agar supaya bisa mempengaruhi kebijakan. Sebab dengan kebijakan yang dipengaruhi untuk pelayanan yang baik, maka akhirnya masyarakat terpuaskan dalam pemenuhan pelayanan kesehatan itu. Bang, soal lagi-lagi tata kelola pemerintahan, soal distribusi para ASN yang harus memenuhi jabatan-jabatan pada level OPD. Idealnya the right man on the right list, the right man on the right job. Tetapi saya harus sampaikan juga buat abang, dan ini bukan hal yang bukan rahasia lagi bang, bahwa penempatan jabatan-jabatan strategis selevel pimpinan-pimpinan OPD, kepala dinas dan lain sebagainya, itu berdasarkan like and dislike, suka atau tidak suka. Atau kemudian saya harus perhalus bahasa saya bahwa subjektivitas para pemimpin yang ada di daerah. Menurut abang, yang abang lihat sepanjang 22 tahun, apakah memang lebih pada poin kedua ataukah pada poin pertama? Lebih kepada poin the right man on the right job ataukah justru like and dislike? Iya. Jadi yang pertama pada level tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, seorang pemimpin perlu ditopang oleh staf yang kompetensi pada bidangnya. Sebab dengan penempatan orang yang kompeten akan sungguh sangat membantu tugas pimpinan di dalam pelayanan. Kalau sudah sangat membantu tugas pimpinan dalam pelayanan, maka manajemen itu sangat terbuka dan transparan, sehingga tidak perlu lagi orang harus datang menghadap. Misalnya saja ada surat permohonan, maka surat permohonan itu sebenarnya representasi mewakili orang itu. Administrasinya lah yang, bukan misalnya karena itu lalu nanti karena dia tidak pernah datang dan tidak pernah ada penyelesaian. Misalnya saja ada berbagai urusan-urusan yang berkaitan dengan pemerintahan dan pelayanan, maka surat misalnya itu sudah mewakili. Kalau kita menempatkan posisi pada urutan itu, maka semua tugas ini dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, jika kompetensinya menjadi ukuran utama, lalu kemudian ada hubungan pertemanan kekeluargaan, itu jauh lebih baik. Jadi kompetensinya kemudian ditopang oleh pertemanan, sehingga kemesraan itu justru akan terpelihara dengan baik. Tetapi harus menempatkan objektif rasional.
dalam tugas dan pelayanan sehingga pelayanan itu merata. Itu yang harus kita lihat. Contoh misalnya saja, ada pembangunan masjid, ya, ada yang mendapat alokasi yang cukup besar. Nanti di hadapan, bukan hadapan manusia, di hadapan Tuhan, Tuhan akan bertanya, kenapa Anda mengalokasikan ini besar, sana kan tidak? Kenapa gereja tidak, kenapa ini tidak? Ini kan bisa. Setuju. Jadi kita harus punya rangkaian berpikir sebagai bagian daripada tanggung jawab kita kepada manusia. Tapi jauh lebih penting itu tanggung jawab kita ke hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, itu. Bang, soal akuntabilitas pengelolaan anggaran. Saya mengutip apa yang pernah dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama yang kita ketahui Ahok saat dia menjadi gubernur memimpin DKI Jakarta. Beliau menerapkan atau beliau melakukan transparansi pengelolaan anggaran dengan cara seluruh masyarakat boleh mengakses anggaran APBD DKI Jakarta secara bebas lewat website yang memang sudah disediakan. Sebagai bentuk komitmen Gubernur Jakarta Pak Ahok bahwa saya akan bekerja membangun ibu kota Jakarta dengan menggunakan anggaran tanpa saya lakukan sembunyi-sembunyi. Saya terbuka. Abang pernah menjadi kepala dinas beberapa kali, menjadi anggota DPR. Dan abang cukup tahu persis bagaimana anggaran yang kita tahu, baik DAU maupun DAK dibahas. Dan saya harus katakan buat abang, itu mengakses buku APBD yang berbasis terhadap ada hitungan-hitungan dengan rincian-rincian berbasis satuan, itu mereka tidak bisa akses, Bang. Sebenarnya abang melihat kondisi ini bagaimana dalam pandangan abang? Iya, jadi yang pertama, transparansi itu didasarkan kepada ketentuan. Pelayanan publik itu juga harus dilakukan secara transparan. Ketika APBD itu disahkan dan diundangkan di dalam lembaran daerah, maka sesungguhnya secara hukum dia terbuka untuk diakses oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Itu yang pertama. Transparansi itu yang menjadi barometer. Sekarang kita lihat apakah sisi-sisi para pihak tadi itu, apakah akademisi, apakah LSM, apakah masyarakat dalam arti luas ingin mengakses itu, sudah melakukan itu atau belum. Nah, sebab kita tidak bisa menuduh secara sepihak tanpa kita mengkonfrontir. Nah, itu mengkonfrontir. Tetapi dengan keterbukaan itu, maka sebenarnya by name by address, APBD ini sudah terukur dan terstruktur. Misalnya membangun jalan 1 kilo, di mana, anggarannya berapa, kemudian terakhir siapa yang mengerjakan. Dan itu bisa dilakukan evaluasi progresnya. Kalau sudah dilakukan transparansi seperti itu, maka sesungguhnya itu menjadi bagian daripada pertanggungjawaban publik. Tapi sepanjang yang abang ketahui dalam perjalanan 22 tahun, apakah ada website resmi yang kemudian seluruh pengelolaan anggaran yang berbasis DAU maupun DAK itu bisa diakses secara bebas oleh masyarakat? Kalau di waktu-waktu yang lalu itu kan belum. Kalau yang berlaku sekarang ini kan saya tidak mengikuti perkembangan yang hari terakhir ini. Kita belum mengikuti perkembangan. Tetapi sebenarnya para pihak yang berkepentingan dengan APBD, hukum mewajibkan dia untuk memperolehnya. Karena dalam ketentuan disebutkan, ketika hari ini diundangkan di dalam lembaran daerah, maka setiap orang warga negara berhak tahu tentang kedudukan anggaran itu, struktur anggarannya, pengalokasiannya, ke dinas dan seterusnya. Dan sebenarnya itu membantu pemerintah. Membantu pemerintah, jadi jangan ditafsirkan sebagai bagian daripada mencari kesalahan. Tetapi itu membantu pemerintah untuk melihat sisi-sisi lain yang sebenarnya belum dirasakan oleh masyarakat. Misalnya saja pengalokasian APBD itu untuk sebuah kabupaten, seluruh kabupaten, kecamatan yang ada. Lalu ada masyarakat yang menyatakan misalnya, kami belum tersentuh dengan ini. Maka sebenarnya itu menjadi desain utama oleh Bapeda. Jadi sebenarnya Bapeda itu kan dia punya mapping persoalan. Kalau ada orang mengusulkan 10 jembatan dalam kurun waktu 5 tahun itu, dia harus buat perencanaan. Jembatan mana yang tingkat keparahannya sangat parah, itu mendapat prioritas. Siapapun, dari manapun, tidak boleh melakukan intervensi terkecuali apa yang sudah diputuskan sesuai dengan database tadi.
misalnya tingkat kerusakan itunya 90%, maka APBD kalau tidak masuk dalam emergensi, maka dia secara normal mendapat prioritas yang paling utama di tingkat kerusakannya itu. Kemudian tahun berikutnya kita lihat lagi tingkat kerusakan berikutnya yang paling terus, sehingga perencanaan dan 5 tahun itu sudah selesai, tidak ada lagi jembatan yang dibangun terkecuali jembatan Bangun Baru.